Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Ngawur. Oke, di video kali ini gue akan memberitahukan pada kalian semua. Dalam sejarah kerajaan kuno, Valeria ada satu nama yang tak pernah hilang dari ingatan rakyat. Bukan raja, bukan panglima perang, tapi seorang wanita. Langit malam merah membara, api menyala di kejauhan. Namanya Alira, suara langkah kuda dan teman perang. Malam itu adalah malam ketika dunia yang ia kenal hancur teriakan. Api, bayangan prajurit bertopeng keluar dari hutan mereka, datang tanpa ampun. Mereka dikenal sebagai The Savages. Alira kecil jatuh saat latihan pedang. Ayahnya, Jenderal Kyle, berdiri tegas. Bangun, Alira, dunia tidak akan pernah bersimpati pada yang lemah. Alira bangkit meski lutut berdarah. Sejak kecil ia tidak diajarkan menjadi putri, ia diajarkan menjadi pejuang montes latihan. Bertarung kayu pedang, menahan beban berat, memanah di tengah hujan. Kyle memberikan pedang perak. Pedang ini bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Beberapa bulan kemudian, Kyle gugur dalam perang melawan Savages. Alira bersumpah, malam sunyi, angin berhenti, tiba-tiba tanduk perang berbunyi. Savages menyerbu adegan brutal, pintu dihancurkan, api dilempar, prajurit kerajaan tumbang. Alira berlari menyelamatkan warga. Pertarungan cepat, tabasan horizontal, menangkis, kapak, serangan berputar. Ia melihat adiknya Lyra ditarik paksa. Alira pun meneriakinya. Lyra! Ia mencoba mengejar tapi pingsan setelah dihantam dari belakang. Pagi hari, desa hancur, mayat bergelimpangan. Kerajaan memilih bertahan, tidak menyerang balik. Alira pun marah. Sontak Alira, kita hanya akan menunggu sampai mereka datang lagi. Panglima kerajaan, kita tidak punya cukup pasukan. Alira memutuskan pergi sendiri. Ia tahu kemungkinan mati lebih besar daripada kembali. Tapi darah seorang pejuang mengalir di nadinya. Kabut tebal, suara renting patah, Alira hampir tertusuk jebakan tombak. Ia melawan 4 prajurit Savages. Pertarungan jarak dekat brutal. Satu adegan insen, musuh mendorongnya ke tebing. Alira hampir jatuh. Ia menahan dengan satu tangan. Ia melempar belati ke mata musuh. Musuh jatuh ke jurang. Alira menangkap seorang Savages terluka. Tawanan, kau pikir kami monster? Alira diam. Kami dulu prajurit kerajaan, raja mengorbankan desa kami demi kekuasaan. Syok ayahmu mencoba menghentikan itu, dan raja membiarkannya mati. Alira pun goyah, reruntuhan kuil kuno, tawanan dirantai. Alira menyelinap memotong tali, mengalahkan penjaga tanpa suara, namun alarm berbunyi. Drakal pun muncul, tubuh besar, kapak raksasa, topeng besi hitam, pedang vs kapak, benturan keras, percikan api. Drakar menghantam tanah hingga retak. Alira terpental dan berdarah. Ayahmu mati karena raja pengecut, kata Drakar. Alira menyerang dengan teknik terakhir ayahnya, gerakan memutar, kunci tangan, tusukan presisi. Kapak pun jatuh, pedang di leher. Drakar hening. Ia tidak membunuhnya. Alira kembali membawa kebenaran. Rakyat pun marah. Raja digulingkan, Savages dan kerajaan berdamai. Ayahnya Jenderal Kyle bukan hanya panglima, ia tahu rahasia kelam kerajaan. Kyle menemukan bukti bahwa Raja Valeria membuat perjanjian gelap dengan kerajaan tetangga dan mengorbankan desa kecil agar perang berhenti. Kyle ingin membongkar rahasia itu. Beberapa hari kemudian, ia dikirim ke misi bunuh diri melawan Savages. Kyle gugur. Alira tumbuh membawa kebencian pada Savages tanpa tahu kebenaran. Serangan yang mengubah segalanya. Savages menyerang desa perbatasan. Alira bertarung brutal, menebas leher, menghindari dari panah. Duel cepat melawan kapten musuh. Adiknya Lyra diculik. Alira pingsan setelah dipukul keras. Saat sadar, desa sudah hancur. Kerajaan memilih diam. Alira memilih perang. Perjalanan ke hutan terlarang, hutan penuh kabut. Ia bertemu seorang pria misterius bernama Ravian. mantan prajurit kerajaan yang membelot Ravian membantu Alira
melawan patrolis Sapages. Awalnya mereka saling curiga, lama-lama tumbuh rasa percaya. Subplot romantis mulai muncul, tapi tidak berlebihan. Rapian berkata, kadang musuh kita bukan yang kira-kira. Kebenaran terbongkar. Alira tertangkap sebentar dan dibawa ke markas Sapages. Di sana, ia bertemu pemimpin mereka. Drakar membuka topengnya. Ia mengenal ayah Alira. Drakar berkata, ayahmu mencoba menyelamatkan rakyat. Raja yang kamu bela adalah pengkhianat. Alira tidak percaya. Namun, Rapian menunjukkan bukti surat kerajaan lama. Semua mulai masuk akal. Pengkhianatan kedua. Rapian ternyata bukan sekedar pembelot. Ia adalah mata-mata kerajaan yang ditugaskan mengawasi Alira. Namun, selama perjalanan, ia benar-benar jatuh cinta dan berubah. Raja memerintahkan pasukan besar menyerang markas Sapages. Perang besar pecah di hutan. Perang terbesar, adegan perang skala besar. Ribuan prajurit, api dan panah berterbangan. Duel 1 lawan 1. Drakar melawan jenderal kerajaan. Alira bertarung di tengah kekacauan. Rapian terluka parah melindungi. Jangan jadi seperti mereka, ubah semuanya. Alira pun marah. Ia menembus barisan musuh menuju raja yang ikut mengawasi perang. Duel akhir dan Alira vs Raja. Raja ternyata petarung hebat, petarung emosional. Raja berkata, aku melakukan semua ini demi stabilitas kerajaan. Alira menjawab, stabilitas yang dibangun di atas darah rakyat bukanlah keadilan. Pertarungan pun sengit. Akhirnya Alira menang. Ia bisa membunuh raja, tapi ia memilih membawa raja ke hadapan rakyat untuk diadili. Akhir dan warisan, raja digulingkan. Perdamaian antara Sapages dan kerajaan tercapai. Drakar membantu membangun kembali desa. Rapian selamat meski terluka. Alira menolak menjadi ratu. Ia memilih menjadi penjaga rakyat. Adegan terakhir, Alira berdiri di tebing saat matahari terbit. Padang di tangan. Ia tidak menginginkan mahkota. Ia tidak menginginkan kekuasaan. Ia hanya menginginkan kebenaran, dan karena itulah namanya menjadi legenda. Terima kasih.